Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Selamat siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 004-005-006-007-1 Romawi-KIP-PSI-2025 antara PT Siminho Engineering terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari ini Rabu 30 Juli 2025. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Para pihak sudah ada semua. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Dari pemohon ada yang baru atau yang mengikuti persidangan sebelumnya? Sama semua ya. Dari pihak termohon ada yang baru? Sama ya dengan yang persidangan pemeriksaan awal dulu sama ya? Mic-nya di satu kali ini. Mungkin yang ketua majelis kami mau menyampaikan terkait dengan surat kuasa yang baru. Ya, oke silakan. Pada persidangan sebelumnya, majelis meminta untuk melalui mediasi dulu sebelum masuk ke tahap selanjutnya, dan saat ini majelis sudah menerima dan membaca terkait berita acara mediasi gagal. Ya. Bisa disampaikan Pak kepada majelis, kenapa sih mediasinya kok gagal? Ya. Mohon izin majelis untuk menyampaikan mediasi gagal sesuai dengan persidangan awal. Itu terjadi di persidangan awal disepakati bahwa memang dasar yang dimaksud adalah pasal 17, pasal 17 bagaimana yang tertuang dalam SPKTMP. Namun di mediasi ternyata pemohon ini meminta lebih dari yang surat permohonannya, dan itu pun dari pembicaraan di mediasi saat itu, dari pendapat dari tenaga ahli juga sependapat, sepaham dengan kami. Maksudnya tenaga ahli dari mana? Dari polisi, ya dari mediasi. Tenaga ahli sepaham dengan kami untuk bahwa yang dimaksud dengan dasar hukum itu adalah dasar hukum sebagaimana yang tertulis pada SPKTMP. Nah, saya agak bingung nih, kenapa tenaga ahli ikut campur di situ, gitu loh.
Ya, karena kan dalam mediasi itu hanya antar para pihak pemohon dan termohon. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun gitu. Saya bingung nih kalau ada tenaga ahli kemudian di situ terlibat ya gitu. Jadi mohon izin majelis, pada saat mediasi, mediator juga meminta saran kepada kami terkait dengan kira-kira diksi apa yang bisa langsung diterima sekiranya pemohon akan mengajukan permohonan yang baru. Nah, seperti itu. Saya akan kami sampaikan dan ternyata itu pun tidak diterima oleh pemohon. Saya pengen tahu yang dalam persepsi termohon informasi yang diminta itu apa sih sebenarnya? Dasar hukum penetapan tertulis, ya dasar hukum atas SPK TNP itu. Iya, dasar hukum kan. Ya. Kalau kita melihat ini kan sebenarnya yang diminta adalah surat penetapan kembali. Ini kan nomor SPK TNP-nya ada 127, 128, 129, 130. Ya. Saya membaca di suratnya pemohon ini sebenarnya detail nih surat pemohon. Di sini kan ada misalnya di SPK TNP 128 ditetapkan 1.065.000 misalnya kekurangannya. Kemudian yang di 127 ada 2.660 sekian yang total tagihannya kemudian 20.800, yang satu total tagihannya 5 juta sekian dan sebagainya. Ini dasar hukum penetapan angka ini apa dan sebagainya. Coba pemohon jelaskan kepada majelis deh. Hadapnya ke majelis ya, tidak ke para pihak ya. Yang diinginkan sebenarnya dari 4 permohonan ini seperti apa? Baik, terima kasih Majelis Komisioner yang terhormat. Pemohon ingin memperjelas majelis supaya termohon ini tidak salah kaprah begitu ya. Karena permohonan pemohon sudah sangat jelas memang, sudah diuraikan. Dan mulai dari permintaan informasi, pemohon itu sudah meminta dasar perhitungan dan dasar hukum yang digunakan itu apa. Ada angka yang nilainya tadi sudah disebutkan ketua majelis, sekian juta sampai sekian miliar. Angka itu berasal dari mana? Tadi termohon mengatakan yang diminta hanya dasar hukum. Kalau di dalam permintaannya, kalau termohon baca dengan jelas, di situ disebutkan perihal permohonan permintaan dasar penjelasan penetapan kembali. Jadi dasar penerbitan SPK TNP, surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean itu apa? Yang diminta oleh pemohon sangat jelas, ya. Dasar penerbitannya apa? Nah, kemudian majelis di dalam permintaan yang sama diulangi kembali. Yang dimaksud dengan dasar penerbitan itu apa? Di sana disebutkan, ya, ada dasar perhitungannya dan dasar hukumnya, termasuk dasar hukum disebutkan di situ. Nah, kemudian di dalam keberatannya pemohon mengulang kembali itu. Nah, alasan pemohon menyampaikan itu majelis itu sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh termohon sendiri, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 25 tahun 2022, khususnya di pasal 21. Nah, di pasal 21 di situ disebutkan majelis bahwa sebelum mengajukan keberatan, orang yang dikenakan penetapan bea dan cukai dapat meminta penjelasan secara tertulis. Ya, jadi pemohon menyampaikan ini sesuai dengan aturannya termohon. Kita minta penjelasan tertulis. Ada 4 SPK TNP majelis. SPK TNP 127, 128, 129, 130. 127 sekian rupiah, 128 sekian rupiah, 129 sekian rupiah, 130 sekian rupiah. Nah, itu yang disebut dengan SPK TNP. Nah, menurut termohon, yang pemohon minta itu adalah dasar kewenangan menerbitkan. Bukan itu yang pemohon minta, karena pemohon sudah menjelaskan pasal 21. Kalau kewenangan menerbitkan itu normatif, itu kewenangannya termohon. Yang pemohon minta adalah bagaimana termohon bisa menerbitkan itu, ya, sesuai dengan pasal 21. Lalu termohon mengatakan pemohon nggak menyebutkan perhitungan sih, jadi termohon nggak mau kasih.
Karena yang pemohon minta itu kan dasar hukum. Padahal di pasal 21 disebutkan oleh aturan termohon sendiri, itu tidak perlu menyebutkan penghitungan. Penjelasan tertulis saja kenapa ada angka 20 juta, kenapa ada angka 1,5 miliar, kenapa ada angka 2 miliar, itu datangnya dari mana dan dasar hukum apa yang digunakan. Itu sudah jelas majelis. Pemohon mengutipnya dari dasar hukum yang diterapkan oleh termohon sendiri. Tepatnya pasal 21 majelis. Ya, pemohon bisa menjelaskan nggak kepada majelis? Awal dasarnya kemudian mengajukan permohonan informasi ini sampai terbitnya ini permohonan informasi muncul. Kronologi maksudnya. Ya, majelis. kronologinya. Jadi izin majelis menjelaskan. Jadi termohon ini diwakili waktu itu oleh pemeriksa Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap pemohon majelis. Ya. Nah, ketika pemeriksaan itu dilakukan, ya, pemohon tidak mendapatkan gambaran bagaimana termohon ini melakukan pemeriksaan. Dengan sederhananya, pemohon ingin minta bagaimana dasar perhitungan dan dasar hukumnya. Nah, sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemeriksaan itu, pemohon belum mendapatkan angka yang konkret dan dasar hukum yang digunakan. Karena pada waktu itu, termohon itu sedang diklat di luar kantor pemeriksanya, sehingga tidak bisa melaksanakan penghitungan secara konkret dan dasar hukumnya. Namun karena jangka waktu itu sudah tanda petik mau habis, lalu oleh termohon diterbitkanlah SPKTNP ini. Ya. Nah, fakta ini terungkap ketika pemohon meminta dasar penghitungan dan dasar hukumnya. Lalu oleh termohon majelis baru dikirimkan setelah keputusan ini, SPKTNP ini diterbitkan. Jadi pemohon sendiri tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, bagaimana menggunakan dasar hukumnya, nggak tahu pemohon. Nah, pemohon kirimkan waktu itu surat, lalu diberikan jawaban, tapi setelah terbit surat ini, keputusan ini. Jadi pemohon kehilangan hak untuk kemudian mengajukan upaya administratif, ya, karena memang, atau apalagi upaya hukum, karena memang pemohon tidak tahu bagaimana penghitungannya. Nah, angka ini majelis yang kemudian pemohon sampaikan melalui PPID. Dari mana angka ini? Lalu dasar hukumnya apa? Nah, kalau majelis perhatikan di sana tadi betul disebutkan ketua majelis, misalnya di SPKTNP 128 majelis, ya, itu kan ada angka misalnya bea masuk misalnya 1 juta, kemudian PPR-nya 2 juta, PPh 22-nya 594.000, dendanya 1 juta. Nah, ini angka ini dihitungnya bagaimana? Terus dasar hukum yang digunakan apa? Berbeda dengan tafsir termohon. Tafsir termohon mengatakan bahwa pemohon minta dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan. Bukan. Pemohon tidak minta dasar hukum kewenangan. Pemohon minta dasar penghitungan dan dasar hukum yang digunakan untuk menghitung, sehingga angka ini terbit majelis. Ya, Begitu kurang lebih majelis. terima kasih. Pemohon coba deh mencermati surat permohonan yang diajukan. Saya nggak tahu ini dibaca dengan benar atau enggak. Di situ jelas bahwa dalam permohonan ini pemohon hendak mengajukan permohonan dasar penetapan secara tertulis, termasuk rumusan norma dan dasar hukum yang menjadi landasan. Artinya di sini ada 3 yang diminta: penetapan secara tertulis, rumusan norma, dan dasar hukum yang menjadi landasan diterbitkannya dan disampaikannya SPKTNP. Nah, di sini juga sudah dijabarkan di dalam permohonannya terkait dengan apa yang menjadi dasar dikeluarkannya denda, ya, sama nominalnya semua lengkap. Bisa dijelaskan? Mohon izin, Ketua Majelis Komisioner. Mohon izin untuk pertama menyampaikan jawaban secara tertulis. Untuk Pak Register Sengketa. Kemudian yang kedua terkait dengan
SPKTNP. SPTN untuk per 25 sendiri itu adalah dalam rangka penyelesaian sengketa upaya administratif melalui keberatan. Untuk di per 25-nya. Jadi untuk SPTN untuk per 25 terkait dengan penyelesaian keberatan itu konteksnya penerbitan tagihan melalui penerbitan SPTNP di pasal 16. Sementara untuk yang SPKTNP itu tidak diatur terkait dengan permintaan penjelasan tertulis, dasar penetapan tertulis. Karena memang untuk proses SPTNP melalui upaya administratif dan permintaan dasar penjelasan itu adalah dalam rangka untuk mengajukan keberatan sebagai upaya administratif. Sementara untuk SPKTNP tidak ada upaya administratifnya, langsung penyelesaiannya dengan melakukan upaya hukum ke pengadilan pajak. Dalam konteks pemeriksaan pengadilan pajak, yang diperiksa terkait dengan kewenangan, prosedur, dan substansi. Jadi pada prinsipnya apa yang dimintakan oleh termohon itu semuanya sudah dilakukan pemeriksaan, sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan pajak sebagai bukti yang diminta ataupun yang Bea Cukai sampaikan ke pengadilan pajak. Ada di jawaban tertulis kami bahwa terkait dengan SPKTNP yang diajukan oleh termohon dalam sengketa informasi publik ini pun sedang dilakukan pemeriksaan dan terakhir adalah menunggu putusan dari pengadilan pajak. Itu kondisi terakhir dan semuanya sudah kami sampaikan melalui jawaban tertulis kami ketua majelis. Jadi pada prinsipnya termohon ini mempergunakan per 25 di surat permohonan sengketa pun mendalilkan bahwa termohon ini memanipulasi terkait dengan per 25 itu sendiri. Bentar. Tadi dikatakan per 25 ini tidak mengatur terkait SPKTNP. Siap, tidak. Jadi ini mengatur terkait itu terkait dengan SPTNP. Bukan SPK, bukan penetapan kembali. Tapi pada saat penetapan awal. Nah, kalau penetapannya bermasalah gimana? Nah, itu soal lain yang mulia. Itu kan akan ajukan termohon melakukan upaya banding, melakukan pemeriksaan ke pengadilan pajak yang berwenang melakukan pemeriksaan atas penetapan yang termohon selaku pembanding merasa tidak puas. Pertanyaan saya, kalau orang mendapatkan denda pajak seperti ini, Ya. dia berhak tahu nggak kronologi sampai timbulnya denda pajak itu? Untuk SPTNP itu sudah diatur di per 25. Tapi untuk SPKTNP itu tidak diatur, langsung mengajukan upaya hukum ke pengadilan pajak. Jadi Pengadilan saya nggak mau tahu yang keberatan atau saya bicara SPKTNP. Ya. Karena ini kan dikeluarkannya ini. Ketika orang mendapatkan jumlah tagihan, dia ingin tahu apa yang menjadi dasar dan kemudian dari mana angka tersebut muncul, dia berhak tahu nggak? Ketika itu untuk SPKTNP dalam konteks auditor tentunya ada prosedur yang dilakukan, tentunya sudah ada apa istilahnya, bukan auditor yang antara auditor temuan sementara, yaitu akan dibicarakan antar auditor dengan auditinya. Sebenarnya simpel saja, saya ini kena suruh bayar denda pajak 20 juta nih. Masa saya nggak boleh tahu angka 20 jutanya dari mana? Saya kena tagih 20 juta nih loh pajak gitu loh. Itu sudah dilakukan di proses awal ya? Ya, maksudnya saya boleh tahu nggak sebagai orang yang dikenai denda pajak? Boleh. Angka awalnya tuh dari mana munculnya?
Boleh kan? Dan itu terbuka atau tertutup? Itu pasti dilakukan. Terbuka, itu pasti dilakukan yang mulia. Nah, Pada saat proses terbitnya SPKTNP, proses itu sudah dilakukan. Nah sekarang kan persoalannya itu yang diminta nih. Aturan dasar misalnya saya dikenakan pajak 20 juta nih, dasarnya apa nih? Secara tertulis dong dari pihak badan publik ngasih nih datanya ke saya gitu loh. Itu sudah dilakukan yang mulia pada saat Ya, proses awal. katakanlah sudah dilakukan ya. Ini saya simpel saja nih. Badan publik sudah mengumumkan LHKPN yang merupakan informasi berkala di website. Saya nggak mau ngambil dari website, saya minta langsung ke badan publik. Anda harus bikin secara resmi kepada saya. Itu harus dilakukan. Nah persoalannya saya sudah dapat misalnya, tapi saya nggak mau, saya maunya resmi, ada surat tertulis dari badan publik menyampaikan. Dalam konteks undang-undang PABEAN itu tidak diatur yang mulia. Jadi untuk kewenangannya karena tidak ada, sehingga kami pun tidak berwenang untuk. Pertanyaan saya, kalau tidak diatur boleh atau tidak? Terkait. Kalau tidak diatur ada dua, dikecualikan silahkan lakukan uji konsekuensi. Kalau terbuka berikan akses kan gitu. Nah pertanyaan saya, tidak diatur nih. Saya mau tanya PPID utamanya dilakukan uji konsekuensi nggak? Tidak diatur, masuk dikecualikan atau enggak? Ada nggak PPID dari, saya nggak nanya Kemenkyu RI ya, karena Kemenkyu RI ini saya mau nanya PPID dari, karena Kemenkyu RI kan melakukan monef ke bawah, Dirjen Bea Cukai, ada nggak PPID-nya? Mana PPID dari Dirjen Bea Cukai, PPID pelaksananya ada nggak? Mohon izin majelis. Sebenarnya PPID-nya mau hadir untuk hari ini karena ada perintah Dirjen untuk standby akan mewakili Dirjen untuk perintah yang lain, maka beliau standby untuk perintah Dirjen, melaksanakan perintah Dirjen. Ya, Bapak bagian apa? Saya bagian advokasi ya. Advokasi. Bapak paham nggak terkait uji konsekuensi? Paham? Apa itu? Ya, untuk menguji akibat dari dibukanya informasi publik itu, apakah itu nanti akan berakibat pada keamanan atau pada mengganggu penyelenggaraan negara, membuka rahasia seorang dan sebagainya. Ya, ini ada sebuah permohonan informasi yang diminta tadi Bapak katakan tidak diatur. Pertanyaan saya, ketika tidak diatur, maka saya perlu PPID-nya. PPID Anda sudah masukkan itu di DIP atau Anda masukkan di DIP daftar informasi yang dikecualikan? Saya sekarang nggak bisa dapat jawaban nih, PPID-nya nggak ada, gitu loh. Mungkin dari PPID dari Kemenkyu bisa menjawab. Untuk pokok perkara yang sedang disidangkan memang belum pernah ada usul pengujian konsekuensinya. Belum pernah ada usul ya. Nah itu ini juga menjadi pertanyaan saya buat PPID, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketika ada informasi yang orang minta, yang dia nggak tahu nih dikecualikan atau terbuka, seharusnya kan mengusulkan kepada ke PPID Kemenkyu, menanyakan apakah ini terbuka atau tertutup, apakah masuk ke DIP atau DIK. Kalau dia masuk informasi yang dikecualikan, jangkanya panjang nih sampai kita sidang hari ini untuk melakukan uji konsekuensi sebenarnya. Tapi kan tidak juga dilakukan. Saya nggak tahu nih jadinya sengaja menunda-nunda sidang menjadi lebih panjang atau apa nih, karena sebenarnya simpel sekali persoalan ini. Yang diminta hanya peraturan dasar, permohonan dasar penetapan secara tertulis. Artinya dari pihak badan publik harusnya memberikan keterangan secara tertulis kenapa muncul angka ini. Itu tadi saya sudah tanya kan, boleh gitu kan. Kemudian rumusan norma dan dasar hukum itu kan hal termasuk informasi terbuka, keputusan, kebijakan dan sebagainya yang dikeluarkan oleh badan publik itu adalah informasi terbuka. Jadi sebenarnya nggak perlu berlarut-larut kayak gini. Nah, saya bingung nih karena nggak ada PPID-nya soalnya. Saya kasih majelis dulu deh, ada yang ingin silakan. Terima kasih. Saya ke pemohon dulu ya, biar kita sama persepsi. Kalau mulai dari kisi yang dimaklumi ya, ketika mau itu individu, mau itu lembaga, jadi ingin tahu nih, ya ibarat jual beli kita ingin tahu juga ya perhitungan. Kalau yang masukkan rumusan norma ini apa yang dimaksud pemohon? Supaya sama dulu persepsi ini. Ya. Dan permohonan ini pemohon hendak mengajukan permohonan dasar penetapan secara tertutup termasuk rumusan norma, gitu kan. Ini kalau kita lihat nih surat 44-nya sebetulnya nuansanya sama ya.
Betul. Ya sama ya, cuman perihal yang berbeda. Cuman kita samakan persepsi dulu. Rumusan norma yang dimaksud ini apa? Kalau dasar hukum kan referensi legalitas. Apa kira-kira? Ya, terima kasih majelis. Izin menjawab. Kalau majelis misalnya pegang permohonan kami, contohnya majelis pegang nomor berapa? Nomor 4 Nomor 4 itu SPKTNP nomor SPKT nomor 08 BBC 08 SPKTNP 127 garing BBC 08 yang ada denda 20 juta, ya kan? Oh ya, oke, majelis baik. Itu berarti SPKTNP 127 ya majelis. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh majelis betul bahwa ada dasar hukum dan rumusan norma. Kami berikan contoh majelis, misalnya nomor 1 itu adalah BM. Ya, BM itu artinya biaya masuk. Ya. Nah, ketika dia menetapkan 2,6 juta, Dari mana? dari mana? Ada perhitungannya. Oh, iya. Ketika dia menghitung, itu ada norma yang dia pakai. Dia pakai norma yang mana? Ya, kalau pakai undang-undang kepabeanan, apakah dia menggunakan pasal 82, apakah pasal 17, apapun itulah, terserah mereka gitu. Baik. Ya, berarti udah ketangkep pesannya. Nah, Selama ini kan terjadinya kan pasti sebelum ini kan perusahaan sudah lama berdiri sepertinya, iya kan? Ya, dan bukan 1 kali 2 kali pengisian pajak, benar ya Pak ya? izin majelis, justru perusahaan ini baru pertama kali diaudit. Baru pertama Iya. kali dia audit, tapi untuk bayar pajak sudah berapa lama? Nah, kita biar maksudnya kan badan publik itu juga punya kewajiban untuk menyampaikan tentang ketentuan-ketentuannya. Jadi tidak hanya jelas di website. Nah, saya mau tanya nih, selama ini sudah berapa tahun ngisi pajak? Izin menjelaskan majelis bahwa yang utang pajak yang kami sengketakan di dalam KIP ini baru muncul pertama kali karena baru diperiksa. Baru diperiksa. Ya. Tetapi maksud kemarin saya bertanya, selama ini bayar pajak udah berapa lama? Sejak tahun berapa? Jadi kalau di dalam konteks bea cukai majelis, kami melaksanakan kewajiban perpajakan itu kalau ada importasi. Oke. Ya, kalau ada importasi kami laksanakan kewajiban perpajakannya. Oh. Jadi kalau nggak ada impor ya tentu nggak ada kewajiban perpajakan. Artinya case by case ya. Betul. Nah, tetapi intinya bukan baru pertama, udah berapa kali kan ya sudah melakukan pembayaran pajak, ya kan? Karena ketika melihat adanya denda gitu ya. Baik. Saya ke badan publik. Ini kan timbulnya angka pasti ada mekanisme ya Pak ya. Nah, mekanisme itu tertuang di mana? Mungkin kan kaitannya dengan itu. Apakah bersifat yang kalau ini kan memang masyarakat perlu tahu dong untuk kepentingannya, tidak ujuk-ujuk datang audit lalu dibilang ini pajak ya denda. Pasti harusnya kan ada warning juga ya. Nah, makanya seperti apa mekanisme suatu lembaga, mau itu yang katanya case by case, ketika ditetapkan ada denda, seperti apa? Apakah kemudian hanya sekedar informasi di website, ya kan? Atau ada forum khusus, atau kemudian ada bukan peringatan untuk mengingatkan ya, bukan peringatan. Ini seperti apa? Lalu apakah di mekanisme itu dituangkan, dijelaskan ini angkanya seperti apa? Ada nggak Pak? Ada. Untuk proses audit, secara singkat bisa saya sampaikan bahwa ketika hasil audit itu ada semacam DTS, daftar temuan sementara yang disampaikan ke audit, dan audit ada hal yang kurang lengkap diminta untuk melengkapi sebagai bentuk validasi atas temuan. Kalau semisal temuan-temuan itu bisa dibuktikan, maka temuan itu akan dihapuskan. Terhadap teman-teman yang tidak bisa dibuktikan, maka itu akan menjadi kewajiban bentuk penetapan sebagai suatu. Berarti hasil auditnya sudah disampaikan kan? Sudah. Termasuk hasil audit itu ada nggak menuangkan bahwa perhitungan ini dari mana? Itu kan Pak ya? Itu pemohonnya. Betul majelis. Nah,
hasil audit kan dilengkapi dengan pertama diisi pertama ini kekurangannya apa, standarnya apa, kekurangannya apa, harus bagaimana tindak lanjutnya kan, bukan gitu ya Pak ya, ketentuannya seperti apa. Sebetulnya kan ini nggak perlu dipertanyakan kalau pada saat audit itu komprehensif nih penyajian laporan hasil audit kepada pemohon, ya kan? Dan tidak perlu terjadi sengketa kalau itu disampaikan sebelum tertuang. Nah ini perlu, karena kan 4 permohonan informasi, kategorinya sama, lalu mediasinya gagal. Ini kan jadi menjadi ini Pak, menjadi pertanyaan kepada dari masyarakat. Masa hak untuk memperoleh informasi untuk lembaganya nggak bisa, sampai mediasi gagal gitu. Kira-kira biar lebih ini kita biar cepet nih ya sidangnya ya Pak ya. Harusnya kan PPD yang terkait hadir, walaupun ada PPID dari pusat ya, tapi kan namanya pusat kan ruang lingkupnya besar Pak. Ini kan jadi sekarang kita mau tanya nih, bukan kira-kira, komitmennya hak mereka untuk 2 pertanyaan tadi tuh, perhitungannya apa, dasarnya apa, bisa dipenuhi nggak? Ini hak mereka loh Pak. Iya kan? Izin. Iya. Kami akan sampaikan ke pimpinan terlebih dahulu. Oh, kenapa harus disampaikan? Kan hak mereka. Iya kan? Benar nggak Pak? Ini PT gimana? Maksudnya ini gimana sama-sama kita semangatnya sama bahwa yang namanya hak warga negara, baik itu individu, baik itu menjadi bagian. Ini soalnya bisa selesai harusnya, tidak berlama-lama, nggak sampai ke mediasi, bahkan pencabutan harusnya. Saya yakin itu. Kira-kira, kalau nggak tanya aja PPD-nya sekarang Pak, mungkin kan di kantor kan. Izin, untuk saat ini saya tidak tahu lokasinya karena perintah dari Pak Dirjen. Iya. Mewakili. Jadi begini Pak, barangkali ini mindsetnya sama nih Pak, bahwa yang diminta kalau ngeliat dari yang 04 ya sama kan semua ya, sama semua kan ya, Sama majelis. sama. Apa sih normanya perhitungannya sehingga timbul 2,6 sehingga total itu kan semua. Kalau PPH, PPN mungkin juga perlu namanya edukasi ya, sederhana kayaknya ya, kira istilahnya kira kedip loh, atau kira ya kan Pak, iya loh, ya kan. Nah, karena kan kita ini juga sebetulnya kalau keberatan kenapa, iya kan, kalau harus beli ya itu kali ya, karena ini hal sederhana, pertanyaannya wajar menurut saya, menurut hemat kami. Ketika orang kena denda, maka dia bertanya juga, perlu juga mekanisme apa yang sampai tidak hanya itu, sampai dia kena denda. Harus apa sebetulnya prolognya, bukan hitungan, ya kan pemohon? Karena sebetulnya bukan hanya angkanya, saya rasa. Kok bisa sih alurnya seperti apa? Suatu badan sehingga tiba-tiba ujung, tiba-tiba kena denda. Belum bicara angka nih Pak, iya kan? Mediasinya gagal, jadi masa kita harus melanjutkan sidang lagi nih Pak, ya kan? Mungkin kalau sidang lagi udah ada keputusan bahwa hak mereka kalau memang itu. Tapi kalaupun penolakan, ini mungkin perlu edukasi ke masyarakat, mana batasan-batasan hak yang tidak boleh diketahui. Ibu Menterinya selalu terbuka loh, ya kan? Oke, terima kasih. Ya, termohon ini dalam surat kuasa ini semua yang penerima kuasa ini menerima kuasa penuh loh untuk mengajukan bukti, mengajukan saksi, memeriksa, menerima, menolak saksi yang diajukan lawan, mengajukan jawaban, memberikan keterangan, mempelajari berkas persidangan dan surat resmi lainnya, dan mengajukan ahli dan benda-benda. Untuk berikutnya saya nggak mau yang di sini nggak bisa itu ya. Jadi saya tidak menerima kuasa yang hadir kemudian harus bertanya dulu gitu.
Jadi yang hadir harusnya bisa mengambil keputusan atas nama institusi, gitu ya. Punten ketua. Ini jadi clear ya permintaannya ya, clear ya Pak ya. Termohon ya, clear ya. Hanya menunggu bisa atau tidak. Kalau tidak, alasannya apa? Ya, itu ya. Tapi clear ya, udah ketangkep ya ininya. Silakan. Terima kasih Bu Ketua. Pihak termohon ini SPK TNP ini kan yang diminta spesifik oleh pemohon soal SPK TNP-nya pemohon kan ya. Jadi bukan pihak lain ya. Kalau diberikan ada bahaya apa untuk negara? Tidak ada bahaya apa buat bisnis? Ada nggak bahaya yang menimbulkan apa persaingan tidak sehat atau kalau diberikannya khusus ke pemohon ya? Katakan pihak termohon memberikannya dengan syarat tidak disebarluaskan ke pihak lain misalnya begitu ya, khusus pemohon karena dalam rangka meyakinkan pihak pemohon asal dari satu angka gitu. Itu ada bahaya bisnis nggak? Ada potensi menimbulkan persaingan tidak sehat nggak? Sejauh itu untuk kepentingannya sih ya. Nggak ada. Ada yang sifatnya mengganggu atau membongkar rahasia pribadi nggak dari rumusan itu? Sejauh itu kepentingannya ya. Nggak ada. Nah, berarti memang sudah harus diberikan. Jadi nanti kalau putusannya harus diberikan, ya tinggal dijalankan. Karena sebenarnya uji konsekuensi itu mengecualikan cuma dasar 3 tadi. Kalau di pasal 17 kan, kepentingan negara, kepentingan bisnis sama kepentingan pribadi. Itu kalau Bapak kurang ngerti soal uji konsekuensi tanpa harus menunggu PPID ya Bu Ketua ya. Tanpa harus menunggu PPID, tanpa harus melihat uji konsekuensi, secara common sense tidak menyinggung 3 yang tadi sebenarnya harus sudah diberikan. Jadi di sini bukan apa ya? Persidangan kita tuh bukan gladiator Pak. Maksudnya bukan adu kuat otot suara atau ya. Di sini basisnya regulasi. Kalau dia tidak mengganggu 3 hal tadi, memang sudah harus diberikan. Itu aja simpel. Kenapa tadi Bu Ketua di awal nanya kok bisa mediasi gagal? Karena harusnya nggak balik lagi ke sini, selesainya itu di mediasi. Kita memutuskan mediasi itu kalau di awal persidangan pihak termohon sudah menyatakan ini informasi terbuka. Kalau dari awal bilangnya ini informasi dikecualikan, kita nggak lari ke mediasi, masuknya langsung adjudikasi non litigasi. Adjudikasi itu ya baru adu argumen. Oh di sini kalau diberikan bisa menggoncang negara, terjadi instabilitas apa, atau oh ini soal bisnis bisa terganggu. Wong yang minta private gitu, secara private. Jadi saya cuma mau bilang di sini bukan gladiator. Kita nggak akan pedulikan soal tinggi rendahnya otot suara. Yang ngotot-ngototan kalau sudah diadjudikasi nggak bisa. Kalau rasionalitasnya nggak masuk sama kepentingan negara, kepentingan bisnis, kepentingan pribadi, ya memang harus diberikan. Apalagi tidak membahayakan siapa-siapa. Ya. Terus tadi betul Bu Ketua bilang, Bapak bilang mau lapor pimpinan, Bapak nih sekarang dikuasakan oleh siapa? Kalau belum dikuasakan nggak boleh duduk di situ Pak. Ya, kita nggak pernah menganggap Bapak sebagai seseorang dalam struktur tertentu. Bapak ini represent Kementerian Keuangan top. Ya, jadi tolong posisikan Bapak bukan sebagai advokat Pak di sini, Bapak sebagai wakil kementerian, itu aja. Jangan takut gagal dalam agenda advokasinya, pembelaan, nggak usah. Kalau emang harus dibuka ya harus dibuka, gitu. Ya, jadi saya rasa Bu Ketua, Bu Majelis yang lain, kita juga nggak perlu ada agenda lagi untuk manggil-manggil PPID. Dasarnya udah jelas. Kepentingan negara nggak ada yang keganggu, kepentingan bisnis
nggak ada yang keganggu. Kepentingan pribadi nggak ada yang keganggu. Kecuali ada argumen susulan ya. Setelah ini mungkin mau semangat lagi menunjukkan sesuatu yang harus dibela. Demikian Bu Ketua. Baik, saya sudah mencermati jawaban tertulis dari pemohon. Tapi sebelum saya masuk ke itu, saya mungkin mau ke Kemenkyu dulu, ke PPID Kemenkyu. Ini kan PPID pelaksana ya, tingkat 2 ya. Dalam hal permohonan informasi, keberatannya kemana nanti? Keberatannya memang karena struktur Kementerian Keuangan cukup besar, ada PPI atasan PPID pelaksana di Bea Cukai, yaitu Dirjen Bea Cukai. Dirjen Bea Cukai. Sebentar, saya cek di sini. Mohon izin. Surat keberatan ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Ya. Nah, ada yang mau direspon silakan terkait ini. Mohon izin untuk sekali menyampaikan ya kami apa ini. Nanti ya, kita masih klarifikasi dulu. Baik, saya tadi mencermati jawaban dari pemohon. Pertama, ini yang harus saya klarifikasi juga. Surat keberatan dianggap tidak ada karena diajukannya atau ditujukannya kepada pemohon. Coba surat keberatannya tujuan kepada siapa? Saya mau sekalian cek. Tujuan surat keberatannya kemana? Kepada Inspektur Jenderal Kemenkyu, Majelis. Ya, dari termohon kemudian mengatakan surat keberatan seharusnya ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku atasan Kepala Kantor Wilayah DJBC, betul kan? Betul ya, gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa surat keberatannya nggak direspon? Untuk surat yang dianggap salah, seharusnya pihak badan publik itu menjawab surat, menyampaikan surat Anda keliru, harusnya ditujukan kemana, gitu. Ini kalau tidak direspon, ya kami anggap badan publik kemudian memang tidak merespon, dan kesalahan ini tidak bisa dianggap sebuah kesalahan karena tidak ada respon dari badan publiknya, gitu. Ya, kemudian saya perlu penjelasan nih. Di sini ada dikatakan bahwa legal standing pemohon tidak terpenuhi. Nah, saya pengen penjelasan nih dari sudut pandang termohon nih, maksudnya apa nih? Karena saya baca saya kok nggak ketemu gitu loh, intinya apa? Ini penjelasannya panjang lebar tapi saya nggak ketemu nih maksudnya apa gitu. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang KIP, para pihak dalam sengketa informasi publik adalah badan publik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang KIP, dan pengguna informasi publik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 junto pasal 5 Undang-Undang KIP. Pemohon informasi publik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 junto pasal 4 Undang-Undang KIP tidak dapat berkedudukan sebagai pihak dalam sengketa informasi publik. Nah, saya nggak tahu, saya nggak ketemu penjelasan maksudnya dia dianggap tidak berkedudukan itu apa? Tidak memenuhi syarat sebagai pemohon. Bisa dijelaskan nggak? Terima kasih Pak Ketua. Pertama, mulai dari pasal 1 angka 5 terkait dengan definisi atau pengertian sengketa informasi publik. Singkat kami sampaikan bahwa para pihak yang bisa untuk bersengketa ya, di informasi yang bersengketa adalah badan hukum publik, badan publik dan pengguna informasi publik. Pertama, kemudian di Undang-Undang KIP sendiri dibedakan antara pengguna informasi publik dan pemohon informasi publik. Pasal 1 angka 11, pasal 1 angka 11 junto pasal 4 adalah terkait dengan pemohon, dan pasal 1 angka 11 junto pasal
pasal 1 angka 11 junto pasal 5 ini ada terkait dengan pengguna, dan pasal 1 angka 12 junto pasal 4 itu terkait dengan pemohon. Jadi KIP, Undang-Undang KIP membedakan dua subjek, yaitu pengguna dan pemohon. Nah, dalam hal ini merujuk pada pasal 1 angka 5 sebagai pihak dalam sengketa informasi publik adalah badan publik dan pengguna. Sementara status pemohon penyelesaian sengketa adalah sebagai pemohon. Sehingga berdasarkan pasal 1 angka 5, para pihaknya adalah pengguna dan badan publik, maka karena statusnya adalah status pemohon penyelesaian sengketa ini adalah sebagai pemohon informasi publik, maka dalam hal ini berdasarkan undang-undang tersebut pemohon sengketa tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang bersengketa di KIP, sebagai sengketa informasi, sebagai pihak sebagai pihak dalam sengketa informasi. Pengguna itu kan definisinya orang yang menggunakan informasi publik. Nah sekarang itu informasi yang tersedia di website badan publik nih, jadi bisa digunakan, diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang kalau haknya untuk menggunakan informasi kemudian tidak terpenuhi, apa yang dilakukan? Mengajukan permohonan informasi, gitu loh. Maka hak dari dia ketika tidak terpenuhi untuk menggunakan informasi yang dia butuhkan, ya dia mengajukan permohonan, gitu. Nah, kalau legal standing itu mengatur terkait apakah dia warga negara Indonesia, karena informasi publik tidak boleh digunakan atau diminta oleh warga negara asing, gitu loh. Kalau syaratnya ketika dia perorangan cukup fotokopi KTP, simpel saja. Jadi kalau di sini dikatakan legal standingnya, saya dari tadi nyari nih, ada dua lembar yang saya nyari yang masuk dalam pertimbangan dari pihak termohon apa sih yang masuk gitu loh. Ya, kemudian di sini juga ada terkait tadi dari termohon memberi statement menyatakan bahwa SPKTNP untuk penjelasan kenapa pajaknya misalnya ditetapkan sekian diberikan. Tapi di sini bertolak belakang. SPKTNP bukan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan tidak dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, serta tidak dapat diperoleh oleh pemohon informasi publik dan sebagainya. Kemudian di sini juga dijelaskan bersifat terbuka namun terbatas, artinya dapat diketahui oleh individu dan subjek hukum terkait yang tertera pada SPKTNP sebagai bentuk KTUN namun tidak dapat diakses dan dimohonkan oleh subjek hukum lain atau subjek hukum yang tercantum dalam SPKTNP. Nah, pertanyaan saya ini dilakukan uji konsekuensi. Karena ini menyatakan secara gamblang bukan merupakan informasi publik yang bersifat terbuka, saya pasti tanya, majelis siapapun pasti akan tanya mana hasil uji konsekuensi. Ini saya perlu, maka untuk persidangan berikutnya, ini yang dibawa dokumen apa nih? Terkait substansi akuo yang lagi disidangkan. Ya. Baik, kami akan memeriksa dokumen. Maka untuk pemeriksaan dokumen dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran pemohon dan pengunjung. Maka sidang akan kami skor selama 5 menit untuk mengklirkan area di dalam ruang sidang. Jadi semua yang tidak berhubungan, hanya panitera yang boleh ada di dalam bersama majelis. Yang lain silakan meninggalkan tempat dulu. Ya. Untuk itu sidang diskor selama 5 menit. Majelis meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon.
kepada para pihak, majelis sampaikan tadi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang dikuasai oleh termohon, kami masih membutuhkan tambahan informasi, menggali informasi lebih dalam dari pihak termohon, sehingga kami akan melakukan pemeriksaan setempat langsung di kantor dari Badan Publik termohon yang dijadwalkan pada hari Senin atau Selasa depan. Ya, untuk itu pemeriksaan tetap akan dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran pemohon. Gitu, ya. Untuk itu sebelum saya tutup dari pemohon, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, silakan. Terima kasih Majelis Komisioner. Sekedar informasi tambahan saja Majelis, kami mendapatkan kopi kuasa Majelis berkaitan dengan keberadaan dari termohon, dan kami mendapatkannya pada saat mediasi Majelis. Pada saat di mediasi kami mendapatkan kopinya, dan di sini kami dapati bahwa pemberi kuasanya ini adalah pihak yang sudah tidak lagi menjabat, yaitu Saudara Askolani. Karena surat kuasanya ini tanggal 14 Mei 2025, sementara termohon hadir itu tanggal 16 Juni 2025. Yang bersangkutan ini per 23 Mei itu sudah tidak lagi menjabat sebagai pihak yang berwenang. Jadi ketika termohon hadir 16 Juni, sebenarnya surat kuasanya ini sudah tidak valid lagi Majelis. Karena 23 Mei sudah ada pejabat baru. Ya, dan pejabatnya bukan Askolani, tapi Joko Budi Utama. Kalau untuk sidang hari ini, majelis sudah menerima kuasa yang ditandatangani oleh Jaka Budi Utama untuk hari ini. Kalau untuk mediasi pada saat di tanggal berapa tadi mediasinya? 10 Juni ya? Iya betul Majelis. 10 Juni itu harusnya menjadi kewenangan mediator pada saat itu memeriksa, gitu ya. Jadi karena ini sudah lanjut ke adjudikasi, dan pada hari ini majelis sudah menerima surat yang di tanggal 16 Juli yang ditandatangani oleh Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, maka persidangan hari ini akan tetap lanjut. Ya, sekian ya. Dari termohon ada yang ingin disampaikan? Ya, sedikit menanggapi Ketua. Prinsipnya penandatangan surat itu secara ex officio, memang salah pada prinsipnya. Hanya sementara seperti itu yang tanggapannya. Ya, oke, baik. Jadi kalau ada misalnya penolakan terhadap kuasa, seharusnya pada saat mediasi kemarin ya, karena sekarang sudah lanjut dan mediasi, kita acara mediasi juga sudah ditandatangan, maka kita akan tetap lanjut prosesnya. Nah, untuk termohon pada saat pemeriksaan setempat, ya, semua pejabat yang berkaitan dengan dokumen yang dibutuhkan dan informasi apapun yang tadi kami sampaikan kami butuhkan untuk dihadirkan, itu diminta dihadirkan ke persidangan. Jadi jangan sampai kita harus melakukan pemeriksaan sampai 2 kali hanya karena ada yang tertinggal atau pejabatnya tidak di tempat, gitu. Ya, demikian ya dari majelis. Cukup ya. Baik. Mohon cukup. Izin Majelis kalau boleh yang kopi yang tadi surat kuasanya boleh. Nanti boleh minta dari panitra. Terima Ya. kasih Majelis. Ya. Baik. Dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 004 005 006 007 pada hari ini Rabu 30 Juli 2025 akan dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat di kantor Badan Publik termohon. Majelis Komisioner meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.